Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Babu thulasi ila anqal al-maqala at-tasi'ata asyara. Nasihat yang ke-19. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dari Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau berkata, tuba, beruntung, liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Nasihat beliau yang pertama, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Beruntung orang-orang yang membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Wa arda rabbahu qabla ayyalqah. Beruntung orang yang telah berhasil menjadikan Allah ridha kepadanya sebelum ia menjumpainya. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati segenap orang tua kita bersama, wabil khusus Sayyidi Al-Amal Habib Muhammad bin Ali bin Zain Ba'bud, wal Habib Alawi bin Ali bin Zain Ba'bud, wal Habib Abdullah Al-Haddad, wal Habib Sadiq bin Alawi Ba'bud, wal Habib Salim Ba'bud, wal Habib Syauqi Ba'bud, segenap para habaib yang sama-sama kita muliakan, dan juga segenap para asatidzah hadirin yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat taufik dan hidayah. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita, masih memilih kita di antara hamba-hambanya untuk memulai pagi harinya dengan kebaikan, dengan harapan ya kita melalui mulai dari sholat subuh berjamaah, dilanjutkan baca zikir, kemudian majelis taklim, dengan harapan kita tidak keluar dari tempat ini, tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan harapan kita tidak keluar dari majelis ini kecuali mendapatkan barokah umur, sehat walafiat, wabul hajah dunyawiyah wal ukhrawiyah, dijauhkan dari semua malapetaka, dari semua bala dan musibah, dari semua macam penyakit yang ada. Dan yang terakhir, kita minta kepada Allah, kita tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih di dalam bab yang ketiga, nasihat dari Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau berkata, beruntung. Jadi tolak ukurnya orang yang beruntung itu ada 3, kata beliau. Yang pertama, beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan dunianya sebelum dunia tersebut meninggalkan dia. Yang dimaksud dia meninggalkan dunianya sebelum dunia tersebut meninggalkan dia,
menggunakan dunianya, ya, mengalokasikan dunianya, hartanya untuk kebaikan sebelum dunia tersebut meninggalkan dia. Ya imma dia bangkrut, ya imma dia meninggal dunia. Ya. Hal ini sesuai apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah sebaik mungkin 5 waktu ini sebelum datangnya 5 waktu yang lain. Di antaranya ghinaka qabla fakrik, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Jadi anggapannya kalau kita ya dalam koridor dikatakan orang yang mampu, nah, kita gunakan. Karena kalau sudah didatangi masa fakir, kemungkinan kecil kita akan menginfakkan harta kita. Sudah itu, atau ya didatangi kematian, ya, rugi kalau ada orang yang tidak mengalokasikan hartanya untuk kebaikan sebelum dia meninggal dunia. Kenapa? Karena yang namanya harta itu, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablat aw tasaddaqta fa amdait." Manusia mengatakan hartaku seperti ini, hartaku seperti ini, hartaku seperti ini. Akhirnya dijawab, wahai manusia, hartamu itu ada 3. Satu yang kamu makan, kemudian jadi kotoran. Yang kedua yang kamu pakai, kemudian jadi usang, jadi rusaknya, jadi hancurnya. Atau yang ketiga, yang kamu sedekahkan dan itu yang akan kekal abadi. Nah, oleh karena itu, dalam hadis lain, Rasulullah SAW kan bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas." Jika manusia telah meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya itu putus. Tidak dapat lagi dia pahala sudah. Pahala sholatnya habis, pahala puasanya sudah tidak dapat lagi. Waktunya istirahat sudah. Kecuali 3 hal ini. Salah satunya shadaqatin jariyah. Bersedekah yang pahalanya terus mengalir. Bersedekah gimana ya? Bersedekah ya kebajikan. Hal-hal yang baik, ke masjid, ke pondok pesantren, ya, intinya, atau mewakafkan, bagus. Nah, jadi itu sungguh beruntung dia, orang yang mendermakan, yang menginfakkan hartanya sebelum harta tersebut meninggalkan dia, ya. Kemudian dalam hal bersedekah itu, ya, di antara faedahnya yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, la tahgiku minas sadaqah syai'an fa innal habbata minha tuzanu yaumal qiyamah bijibalil ajr. Janganlah kalian meremehkan sedekah sedikit pun, jangan. Kenapa? Karena sedikit, sebiji kata beliau dari sedekah itu, nanti kelak di hari kiamat itu kalau ditimbang beratnya itu sama seperti gunungnya pahala. Dan dianggapannya sedikit dari sedekah itu bernilai. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tastahyu min ita'il qalil. Jangan malu kita ngasih sedikit. Fa innal hirman aqallu minhu. Yang keterlaluan itu yang tidak ngasih. Bukan anggapannya kita ngasih sedikit kemudian malu. Yang lebih parah itu yang tidak ngasih. Gitu loh. Nah, itu di satu sisi kita bersedekah itu bernilai pahala,
Dan juga di dalam faedah yang lainnya ada ulama mengatakan idza tasaddaqa rajul bi sadaqatin taqulu bilisani haliha thalatha kalimat qad kuntu qalilah fasirtu katsirah. Yang kedua waqad kuntu faniyah fasirtu baqiyah waqad kuntu tahfadzuni fasirtu ahfadzuka. Jika seseorang tersebut bersedekah dengan suatu sedekah dengan hartanya, yang namanya harta yang disedekahkan itu mengatakan seperti ini, mengatakan tiga kalimat, tiga kata, tiga pesan. Dia mengatakan seperti ini, dulu aku sedikit, sebab kamu bersedekah akhirnya aku jadi banyak. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan kata Rasulullah bertambah. Bukan hanya sekali Rasulullah mengulangi, 3 kali. Bahkan bertambah, dan bahkan bertambah. Nah itu. Yang kedua, yang namanya harta yang disedekahkan itu mengatakan seperti ini, qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Ya, aku awalnya akan menjadi binasa, hilang, sirna, tapi karena sebab kamu sedekahkan, aku akan kekal abadi. Yang ketiga, qad kunta tahfadzuni fasirtu ahfadzuka. Dulu ya kamu menjaga aku, tapi sekarang aku yang akan menjagamu. Sesuai dalam hadis Rasulullah SAW, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Ya, cepat-cepat pagi-pagi kalau mau sedekah. Kenapa? Karena yang namanya bala tidak akan melangkahi sedekah. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu taruddu sab'ina baban minal bala. Sedekah itu bisa menolak 70 pintu daripada bala. Ya, jadi anggapannya ya ketika kita bersedekah ya ada rugi. Di satu sisi bernilai pahala, di satu sisi harta kita makin barokah, ya. Di satu sisi dengan kita bersedekah kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan, dari semua bala dan musibah. Nah, dan etika dalam bersedekah itu ulama mengatakan paling afdol ya, bersedekah itu dengan yang paling bagus. Kalau bisa yang paling kita sukai. Cuman ini levelnya berat ini. Kita lagi sukanya HP iPhone, ya kita sedekahkan itu. Susah mungkin ya kan. Cuman kalau kita ya yang sebagaimana yang kita dengar dari masyayikh, dari guru-guru kita, dulu sejarah siwak itu kan sampai sekarang ada yang lurus, ada yang bengkok. Kalau dikatakan mana yang lebih afdol, pakai yang lurus apa yang bengkok? Kalau kita kan pasti milih yang lurus ya kan. Tapi kalau kita telusuri Rasulullah SAW tuh pakai yang bengkok. Kok bisa? Yang lurus beliau kasih orang lain. Jadi yang terbaik dikasih ke orang lain. Oleh karena itu inilah yang turun-temurun kepada para sahabat Rasulullah SAW yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini di dalam kitab Tanbihul Murtaghin, beliau seringnya itu yatasaddaq katsiran bisukar. Beliau itu sering bersedekah gula, yang disedekahkan gula. Kenapa? Karena beliau suka sama gula. Nah, dalam hal ini yang sesuai yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juz 4 itu, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan pahala level orang yang ahli dalam kebajikan sampai kalian memberikan apa yang kalian sukai.
Ya kalau kita suka sarung, kasih. Suka apa? Cuman itu levelnya memang berat ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu mereka para salafun saleh terdahulu itu mereka itu yang sesuai dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani, wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum kathratus shadaqah. Banyak bersedekah mereka. Di antara akhlak mereka para salafun saleh terdahulu mereka banyak bersedekah. Bikulli ma fadula an hajatihim lailan wa nahara sirran wa jihara. Mereka akhlak mereka para salafun saleh terdahulu itu sering bersedekah ya dengan apapun yang lebih dari kebutuhan mereka ya. Siang maupun malam hari, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Mereka itu gemar bersedekah. Nah, oleh karena itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu bersedekah dengan sab'ina alfa dirham, 70.000 dirham. Wa inna dir'aha muraqqa, padahal bajunya beliau tuh penuh tambalan. Kalau kita kan enggak. Kita membutuhkan. Makanya sebetulnya kalau kita pikir secara akal aja, andaikan kita, kalau kita tergolong orang-orang yang menengah ke atas lah, dan kita memakai harta itu hanya sekedar kebutuhan kita, selebihnya kita alokasikan kepada yang lainnya, insya Allah mungkin sedikit bisa minimalisir orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya mereka para salafun saleh terdahulu sangat gemar bersedekah. Dan Imam Asy-Sya'bani, apalagi kalau ada peminta, ada pengemis-pengemis. Dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rani di sini, wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum basyashatuhum lisail wa adamu nahrihim lahu wa hamluhum lahu ala annahu ma sa'ala illa lihajah. Di antara akhlak mereka para salafun saleh terdahulu, mereka itu senyum kepada orang yang minta-minta. Coba itu ya Allah. Kalau kita, kamu lagi. Mereka senyum. Ya, sudah senyum tidak diusir sama mereka. Malah mereka beranggapan, oh ini minta karena butuh dia ini. Mereka akhlak mereka seperti itu. Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau pernah mengatakan, man radda sa'ilan khaiban lam tarshal malaikah baitahu sab'ata ayyam. Siapa saja yang menolak satu orang yang minta-minta, maka malaikat tidak akan memasuki rumahnya selama 7 hari. Malaikat rahmat. Jadi anggapannya yang namanya rumahnya itu sumpek. Makanya diusahakan kalau ada pengemis ya jangan sampai kita usir. Apalagi jangan sampai ya dengan tangan kosong. Meskipun seberapapun kita mampunya kasih, ya kasih. Kalau memang tidak ada, ya sudah. Bilang minta maaf ya. Itu akhlak mereka para salafun saleh terdahulu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau diceritakan kan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yansyarih idza ra'a sa'ilan ala babihi wa yaqul marhaban biman jaa yarsilu dzunubi. Beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dulu kalau ada orang yang minta-minta beliau senang. Seraya beliau mengatakan, ahlan wa sahlan. Ya, dengan orang yang akan menyuci dosa-dosaku, menghapus, membersihkan dosa-dosaku. Disambut itu. Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri diceritakan di sini, idza ja'ahu sa'ilun yu'tih thumma yaqul Allahumma inna hadza yas'aluna al-qut wa nahnu nas'alukal maghfirah wa anta bil maghfirah ajwadu minna bil atiyah. Al-Imam Hasan Al-Basri
Beliau itu ketika didatangi oleh seorang yang minta-minta pengemis, beliau kasih. Setelah beliau kasih, beliau doa, ya Allah, ini orang minta kepadaku makanan pokok ya. Dan aku hanya meminta satu kepada engkau, ya Allah, minta ampunan. Ya. Dan ampunanmu itu jauh lebih berharga daripada pemberianku. Jauh lebih mulia daripada pemberianku, ya Allah. Itu akhlak mereka para salafun saleh terdahulu. Ada satu lagi, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Beliau itu diceritakan di sini ketika ada seseorang pengemis datang ke rumah beliau. Beliau itu falam yara indahu ma yu'tihi ghairu na'lih. Beliau itu ngelihat di rumahnya tidak ada yang mau dikasih kecuali sendalnya. Nah, kalau kita kan enggak mungkin kita kasih sendal satu-satunya yang kita punya. Tapi apa yang dilakukan sama beliau Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi? Dikasih itu sendalnya. Fa'atahu iya, dikasih yang namanya sendal. Ketika dikasih, dapat beberapa hari, dapat beberapa waktu, sampai kepada beliau kabar bahwasanya si pengemis itu tadi yang dapat sendal dari Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, sendalnya itu dijual. Kalau kita kan mungkin agak-agak gimana hati kan, ini dikasih dah bersyukur malah dijual sama si orang pengemis ini. Dia uangnya itu digunakan untuk beli buah. Apa yang responnya Imam Ma'ruf Al-Karhi? Beliau mengatakan, alhamdulillah la'allahu kana yashtahil fakihah fawasainahu bithamaniha. Alhamdulillah, ya mungkin dia itu yang dia inginkan itu, yang dia butuhkan, yang dia inginkan itu adalah buah-buahan. Ya alhamdulillah, aku bisa membantunya dengan ya bisa ngasih modal lah, bisa ngasih uang buat dia beli buah-buahan itu, bukan malah marah-marah ya. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama ya, kalau orang yang beruntung itu ya mengalokasikan dunianya sebelum dunia tersebut meninggalkan dia. Menginfakkan dunianya sebelum dunia tersebut meninggalkan dia. Yang kedua, orang yang beruntung itu yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Bukan anggapannya digali, dibangun seindah rupa ya, bukan ya. Tapi anggapannya dia itu menyiapkan amal soleh, menyiapkan perbuatan baik, ya, banyak-banyak mengumpulkan bekal sebelum dia meninggal dunia. Al-Imam Anas bin Malik, beliau mengatakan seperti ini di dalam kitab ya Allah Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Imam Anas bin Malik beliau mengatakan seperti ini. Innal arda tunadi kulla yawmin asyra kalimat. Taqul ya ibna Adam tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni wa ta'si ala dhahri wa tu'adzab fi batni wa tadhak ala dhahri wa tabki fi batni wa ta'kulul haram ala dhahri wa ta'kulu kaddidan fi batni wa tafrah ala dhahri wa tahzan fi batni wa tajma'ul haram ala dhahri wa tadhubu fi batni wa takhtal ala zuhuri wa tadhillu fi batni wa tamshi masruran ala dhahri wa taqau hazinan fi batni wa tamshi fil nur ala dhahri wa taqud fi zulumat fi batni wa tamshi fil jama' ala dhahri wa taqud wahidan fi batni. Al-Imam Anas bin Malik beliau mengatakan tanah itu, bumi itu yang akan jadi kuburan kita itu kuburan ini mengatakan seperti ini setiap hari. Mahai manusia, ya kamu itu ya, dulunya itu kamu itu berjalan ya, semua aktivitas kamu lakukan di atasku ya, bagaimanapun itu tetap ujung-ujungnya kamu akan masuk ke dalam perutku. Yang kedua, woi manusia, kamu itu bermaksiat di atasku dan ketahuilah kamu akan diazab di dalam perutku.
Wahai manusia, yuk kamu itu ya semasa hidup kamu ketawa, cekakakan, ya kamu itu nanti masuk kuburan, masuk ke dalam perutku dalam keadaan nangis. Kamu jika kamu di dunia ketika kamu masih hidup, kamu makan yang haram di atasku. Nah, kamu sekarang masuk kuburan, masuk ke dalam perutku, ya kamu itu akan dimakan oleh cacing-cacing, dimakan oleh belatung. Nah, tuh. Kemudian yang namanya bumi, yang namanya tanah itu mengatakan lagi, ya kamu semasa hidup kamu senang-senang ya di atasku. Sekarang kamu sedih di dalam perutku, di dalam ya tanah itu. Kamu semasa hidup kamu mengumpulkan yang haram. Nah, sekarang kamu akan meleleh di dalam perutku. Dulu kamu di dunia itu semasa hidup kamu bersifat sombong, bersifat congkak. Sekarang kamu hina di dalam perutku. Dulu kamu itu berjalan senang. Ya, sekarang kamu sendiri, sedih di dalam perutku. Dulu kamu itu berjalan di atasku itu penuh cahaya, banyak cahaya ketika jalan, diterangi oleh cahaya. Nah, kamu sekarang duduk di dalam perutku dalam kegelapan. Watamshi fil jama ala dhahri wa takun wahidan fi batni. Dulu kamu semasa hidup di dunia, kamu itu jalan bareng, ya, jalan bareng, nongkrong bareng, ngumpul bareng. Sekarang kamu itu duduk sendiri di dalam perut. Ah. Kemudian dalam khabar, dalam riwayat dikatakan innal qabra yunadi kulla yawmin salasa marrat. Kuburan itu memberikan pengumuman setiap hari 3 kali. Ya. Apa pengumumannya? Apa seruannya? Ana baitul wahdah wal wahsyah wal akrab wal hayyah. Ana baituz zulmah wa ana baitud dud wa madza a'dat tali. Wahai manusia, aku ini adalah tempat sendiri, tempat kamu sendiri. Tempat kamu akan merasakan kesepian. Tempat yang penuh kalajengking, tempat yang penuh dengan ular. Aku ini tempat yang gelap. Aku ini tempatnya cacing, belatung. Apa yang kamu persiapkan untukku? Serem ya kan? Kemudian ada riwayat lagi, kuburan itu setiap harinya itu ya memberikan seruan 5 kali, memberikan pengumuman ya ucapan ya, panggilan 3 kali. Ucapannya seperti ini, ana baitul wahdah faj'al laka munisa qiraatal Qur'an wa ana baituz zulmah fanawwirni bi sholatil lail wa ana baitut turab fahmilil firash wa huwal amalus shalih wa ana baitul afa'i fahmilit tiryak wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqid dumu wa ana baitu su'ali munkarin wa nakir fa aksir ala dhahri qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyumkin laka antujibahu. Kuburan itu tiap harinya memberikan seruan ya 5 kali, isinya wahai manusia, aku ini rumah yang kamu akan sendiri nanti, maka jadikanlah kamu, berusahalah kamu itu ketika masuk ke dalam rumahmu itu, kamu itu bawa teman, ada yang menghibur kamu. Dibocorkan sama kuburan ini qiraatul Quran, yang berupa membaca Al-Quran. Makanya dalam doa kan dikatakan Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa. Allah, jadikanlah Quran ketika di dunia sebagai teman, ya Allah. Ketika aku masuk ke dalam kubur, itu Quran itu sebagai
penenang, penghibur. Ada yang menemani, ada yang menghibur kita. Itu Quran. Kemudian kuburan itu mengatakan, aku itu tempat yang gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. Jadi kalau anggapannya kalau kita ingin kuburan kita yang asalnya gelap gulita, pengen terang menderang, ya kita lakukan sholat malam. Kemudian kuburan itu mengatakan ana baitut turab. Ya, aku itu tempat yang penuh tanah, penuh debu. Maka bawalah kasur kamu. Kasurnya apa di sini? Wahwal amalus soleh, amal baik. Nah, kalau kita pengen di kuburan itu merasakan enak, ya amal soleh. Wa ana baitul afai fahmilit tiryak. Ya, aku ini tempatnya ular, tempatnya binatang yang berbisa. Ya, bawa itu penangkalnya itu. Bawa itu apa namanya? Anunya racun itu. Bawa itu apa? Wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraquddum. Ya, sering-sering baca bismillahirrahmanirrahim dan sering-sering menangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si kuburan itu mengatakan, aku tempat kamu akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Maka perbanyaklah kamu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tujuannya biar kamu bisa menjawab pertanyaan mereka. Nah, itu yang diserukan kuburan kepada manusia setiap harinya 5 kali. Kemudian ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Man min lailatin illa wa munadin yunadi ya ahlal kubur man tarbituna al-yawm fayaqulu narbitu ahlal masajid li'annahum yasumun wa la nasum wa yusallun wa la nusalli wa yadhkurunallaha ta'ala wa la nadhkuruh. Tidak ada satu malam kecuali ada seruan yang akan memanggil orang-orang yang ada di kuburan itu. Wahai orang-orang yang meninggal dunia, siapa yang kamu iri sekarang ini? Siapa yang kamu irikan sekarang? Ghibthah itu sama seperti hasud. Ya, anggapannya sama-sama iri. Cuman bedanya kalau hasad itu tamanni zawalin ni'mah min ghairihi. Mengharap dari Allah Subhanahu wa taala nikmat yang diberikan kepada orang lain hilang. Kalau ghibthah itu dia hanya menginginkan nikmat yang sama. Jadi anggapannya sama-sama iri kan, sama-sama ingin nikmat. Cuman bedanya kalau hasud itu nikmatnya tuh pengen hilang. Abdullah Al-Haddad punya sepeda motor Aerox. Kalau kita minta, ya Allah, mudah-mudahan punya sepeda Aerox, ya Allah, minta sepeda Aerox, ya Allah. Ini namanya ghibthah. Kalau semuanya kita mudah-mudahan hilang itu sepedanya itu. Nah, itu mah bukan ghibthah, namanya hasud. Nah, ini dikatakan dalam suran itu, wahai orang-orang yang berada di kuburan, wahai orang-orang yang meninggal dunia, siapa yang kalian irikan sekarang ini? Mereka mengatakan, ya kita iri kepada orang-orang yang ahli ke masjid. Mereka itu berpuasa, sedangkan kita tidak bisa berpuasa sudah. Mereka itu bisa sholat, sedangkan kita tidak bisa sholat. Mereka itu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sudah tidak bisa lagi. Jadi anggapannya sebelum kita memasuki kuburan itu, ayo kita memperbanyak melakukan amal soleh. Karena ketika kita sudah masuk ke liang lahat, sudah meninggal dunia, kita tidak akan bisa ya melakukan amal soleh lagi. Ya, hanya angan-angan saja yang dikatakan dalam Al-Quran. Wabbirji'un la'alli a'malu solihah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah, aku akan melakukan amal soleh. Ya tidak bisa sudah. Sebelum menyesal seperti itu. Sudah, itu nasihat yang kedua. Orang yang beruntung itu
orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya dengan memperbanyak melakukan amal soleh. Yang terakhir, beruntung orang yang telah menjadikan Allah ridho. Allah bisa ridho kepada dia, ya, sebelum ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya Allah itu bisa ridho kepada kita? Dengan taqwa, dengan kita mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini yang dikatakan orang sukses. Tolak ukur di dunia itu orang mendapatkan ridhonya Allah. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu mereka orang-orang yang berhasil. Nah, sudah. Kemudian kenapa kok yang dikatakan yang namanya orang yang beruntung itu orang yang bertakwa kepada Allah, ya taat kepada Allah, melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang diistilahkan oleh ulama adalah taqwa. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina mangkana taqiyya. Surga itu hanya aku wariskan, hanya aku berikan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Jadi anggapannya, kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi, yaitu surga, ya satu, takwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya, kita mendapat ridhonya Allah, kita bakal masuk surga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi anna